anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Nova. Kali ini kita akan masuk ke tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Pada awal pembelajaran di buku tema 7 kamu akan menyimak sebuah gambar tentang orang-orang yang sedang melakukan musyawarah. Dari gambar tersebut, kalian bisa amati dan kalian bisa menjawab 5 pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan. Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitar kamu? Dari lingkup yang terkecil, pastinya ada ayah. Ayah adalah kepala keluarga yang nantinya akan mengambil keputusan untuk setiap masalah yang ada dalam keluarga kamu. Membuat peraturan, dan sebagainya. Namun, apabila ayah tidak ada, posisi ayah dapat digantikan oleh ibu. Lalu, dilanjutkan dengan kumpulan keluarga atau RT. Pastinya ada pemimpin RT ya, ketua RT, lalu ketua RW, dan lain sebagainya. Pada halaman 3-4, kamu akan menemukan teks yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Ibu RT bernama Ibu Erika merupakan seorang ketua RT yang hebat. Perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, kamu kemudian diharapkan dapat melengkapi bagian berikut. Bacalah teks tersebut, lalu kamu bisa menentukan tema apa yang diangkat dalam pidato Ibu RT. Siapakah pembicaranya atau siapa orang yang menyampaikan pidato? Siapakah pendengarnya? Di manakah tempat berlangsungnya pidato tersebut? Dan kamu juga bisa melihat apa saja isi pidato yang disampaikan. Kamu tuliskan hal-hal yang disampaikan dalam pidato secara berurutan. Salah satu keahlian yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan dalam berpidato. Apa sih pidato itu? Pidato adalah informasi tentang suatu hal yang disampaikan kepada orang banyak. Penyampaian sebuah pidato akan didasari oleh sebuah tema. Tema pidato akan menggambarkan isi informasi dari sebuah kegiatan yang melingkupi latar belakang, pelaksanaan kegiatan, manfaat kegiatan, dan lain-lainnya. Misalnya, pidato yang disampaikan pada peringatan Hari 17 Agustus atau Hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia. Maka, isi dari pidato akan menggambarkan pelaksanaan kegiatan hari kemerdekaan tersebut. Apa manfaatnya, apa saja kegiatannya, siapa pesertanya, dan lain-lain. Ketika berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang menyampaikan pidato, sementara audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Tujuan pidato ada 3. Yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita atau si orator dengan sukarela. Lalu yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain yang mendengarkan. Dan yang ketiga, memberikan kesan kepada orang lain. Jenis pidato ada 4. Yang pertama, impromptu. Apa itu pidato impromptu? Pidato impromptu adalah pidato yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa persiapan sebelumnya. Misalnya, dalam sebuah kegiatan, tiba-tiba kamu dipanggil ke depan untuk menyampaikan sebuah kata sambutan. Sementara kamu tidak tahu apa yang harus kamu bicarakan saat itu. Maka, pidato yang kamu sampaikan secara tiba-tiba tersebut termasuk pidato impromptu. Yang kedua adalah pidato manuskrip, yaitu pidato dengan menggunakan naskah, di mana orator membacakan naskah pidato yang telah dipersiapkan dari awal sampai akhir. Misalnya, ketika kamu hendak ujian dan kamu ditugaskan untuk membacakan teks pidato yang kamu buat, dan kamu membacanya dari awal sampai akhir, terpaku pada teks, maka itu adalah pidato manuskrip. Ada juga yang namanya pidato memoriter, yaitu pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, lalu setelahnya dihafalkan kata demi kata. Misalnya, kamu akan ditugaskan untuk berpidato, tapi kamu tidak boleh melihat teks. Maka setelah kamu menulis, kamu hafalkan satu persatu dari awal sampai akhir kata-katanya. Dan ketika kamu tampil, kamu tidak boleh memegang teks. Maka
Pidato jenis tersebut termasuk memoriter. Dan yang keempat adalah pidato extempore, di mana pidato tersebut menyiapkan catatan dari pokok-pokok bahasan yang dibutuhkan saja, hanya inti-intinya saja. Kemudian kamu mengembangkan isi pidato ketika menyampaikan pidato. Jadi yang kamu pegang hanya kerangkanya saja, catatan kecil, dan ketika kamu berbicara, kamu kembangkan sendiri. Itu namanya extempore. Sudah paham sampai di sini? Nah, sebelum berpidato, orator harus juga memahami isi teks pidato supaya ia dapat menyampaikan informasi dengan tepat ke audiensi. Untuk itu, orator ketika membuat pidato harus juga memahami bagian-bagian dalam teks pidato. Bagian teks pidato terdiri setidaknya dari 5 hal. Yang pertama, salam pembukaan. Salam pembukaan misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang. Lalu kalimat pembuka. Kalimat pembuka biasanya menyapa orang-orang yang dihormati yang tentunya ada urutannya ya. Misalnya Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, teman-teman yang saya sayangi, dan lainnya. Lalu dilanjutkan dengan isi, yaitu inti dari informasi yang ingin kamu sampaikan. Tentunya yang berkaitan dengan tema pidato yang kamu pilih. Setelah isi informasi kamu selesai bacakan, maka dilanjutkan dengan kalimat penutup yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf atas kekurangan yang ada dalam isi pidato kamu. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Misalnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan terima kasih, sekian dan terima kasih, dan lain sebagainya. Nah, pada teks di buku tema 7 halaman 15 dan 16, kamu akan menemukan sebuah pidato yang bertema Hari Kartini. Di sana terdapat pidato yang sudah Ibu bagi ke dalam bagian-bagiannya. Paling atas tertulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan bagian pidato yang merupakan salam pembukaan. Dilanjutkan dengan yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Itu merupakan kalimat pembuka, kalimat sapaan untuk orang-orang yang dihormati, orang-orang yang hadir dalam pidato kamu. Lalu dilanjutkan dengan isi pidato. Nah, isi pidato di sini berkaitan dengan Hari Kartini, jadi tidak membahas hal-hal di luar Hari Kartini. Lanjut sampai halaman selanjutnya, itu masih menjadi isi pidato. Lalu setelah isi pidato selesai, dilanjutkan dengan kalimat penutup. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan, yang merupakan adalah simpulan pidato tersebut ya. Sekian pidato dari saya, dan di sini terdapat permohonan maaf. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Setelah kalimat penutup, maka diikuti dengan salam penutup, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai remaja, kamu juga harus mengembangkan kemampuan diri kamu untuk berbicara di depan orang banyak dengan penuh percaya diri, karena suatu saat nanti kamu pun akan menjadi pemimpin. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan kamu sehari-hari, dan mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Untuk itu, Ibu ingatkan kembali, kamu harus dapat menyikapi masa pubertas kamu dengan baik, dengan menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan dan memilih makanan yang sehat, berolahraga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur, dan rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Peran orang tua pada masa pubertas juga tidak bisa diabaikan. Nah, apa saja sih peran orang tua tersebut? Yang pertama, orang tua akan memberikan pemahaman mengenai perubahan dalam diri kita, baik itu perubahan fisik, psikologi, dan lain-lain. Lalu, orang tua juga bisa menjadi teman bertukar pikiran dalam menyikapi masa pubertas. Orang tua juga bisa menjadi tempat bertanya terkait perubahan diri dan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kamu bisa curhat dengan orang tua kamu. Yang keempat, orang tua juga dapat memberikan nasihat mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, pada gambar tersebut, terlihat ya betapa harmonisnya seorang anak dengan orang tuanya. Ketika mereka sedang belajar bersama, atau ketika sedang ada masalah, si anak bercerita pada orang tuanya.
Ibu harap kalian juga seperti itu ya. Ketika ada masalah yang menyangkut diri kamu, maka ceritakanlah dengan orang tuamu. Milikilah hubungan yang akrab dengan orang tuamu. Jangan menjadi seperti ini. Gambar ini menunjukkan hal yang tidak ibu harapkan. Oleh karena itu, jadikan orang tuamu sebagai sahabat kamu. Dan janganlah mengabaikan setiap nasihatnya. Dan laluilah masa kanak-kanakmu dengan bahagia dan persiapkan diri kamu untuk melewati masa remaja dengan sukses. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.